Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita 11 IPS 3 dari kelompok geografi. Sebelum itu perkenalkan dulu nama kelompok kita. Saya Muhammad Ilham Al-Fajar sebagai host dan ini kelompok kita. Jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan dari rekan saya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian bencana alam dan contoh-contoh dari bencana alam itu sendiri. Yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Beberapa contoh bencana alam adalah gempa bumi, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tubrukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batu. Kemudian letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api ini dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas, racun, tsunami, dan banjir lahar. Yang kemudian adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su sendiri berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Bencana alam selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa, tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Bencana alam selanjutnya adalah banjir. Nah, banjir ini sering terjadi di daerah kita Mojokerto. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kemudian ada banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang sangat besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Kemudian adalah kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kebakaran. Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung, sekolah, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban atau kerugian lainnya. Sekian pengertian dari bencana alam dan contoh-contoh bencana alam yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi banjir adalah. Jadi banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Jadi contohnya seperti ini ya, merendam daratan. Selama ini rendaman ini, banjir ini akan surut selama 1 hari. Jadi kejadian ini dikarenakan oleh curah hujan yang tinggi dalam beberapa jam ini tadi, yang mengakibatkan aliran air berkumpul ke sini semuanya ya. Jadi untuk mitigasinya sendiri, di sini kita harus menambah aliran-aliran air agar air di sini bisa bergerak dan tidak tergenang di daerah sini saja. Dikarenakan daerah sini datarannya agak cenderung ke bawah, jadi ya air tergenang ke sini semua. Dan untuk konservasinya sendiri, di sini kita harus membersihkan aliran-aliran air dan sungai-sungai atau got yang ada di sebelah sana itu ya, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dilihat di sini di sebelah pinggiran-pinggiran situ itu ada banyak sampah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan rajin-rajin membersihkan aliran-aliran banjir yang ada di sini. Untuk selanjutnya konservasinya sendiri, di sini udah cukup banyak pohon ya, tapi bisa lah ditambah 1 atau 2 pohon di sini agar daya serapnya pada air itu sedikit lebih cepat, jadi nggak nunggu waktu 1 sampai 2 hari dulu, jadi sehari atau beberapa jam langsung bisa surut gitu. Oke, sekian video dari kami kelompok geografi 11 IPS 3 tentang bencana alam banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.